Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dela Julia Sara Erva Banyo. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Hairun Kota Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Pembangunan. Saya akan menjelaskan tentang apa itu ekonomi makro dan variabel-variabel apa saja yang ada di ekonomi makro. Yang pertama adalah ekonomi makro atau makroekonomi adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Makroekonomi menjelaskan tentang perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan juga pasar. Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk memengaruhi target-target kebijakan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja, dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan. Selanjutnya tentang variabel-variabel apa saja yang ada di ekonomi makro. Yang pertama ada pertumbuhan ekonomi atau economic growth, mengukur peningkatan dalam nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu ekonomi dari waktu ke waktu. Pertumbuhan ekonomi yang positif menunjukkan peningkatan standar hidup dan produktivitas suatu negara. Indikator umum yang digunakan adalah produk domestik bruto atau PDB. Yang kedua adalah full employment, adalah mengacu pada situasi di mana semua orang yang bersedia dan mampu bekerja dapat memperoleh pekerjaan. Full employment tidak berarti nol pengangguran, akan tetapi tingkat pengangguran alami yang mencakup pengangguran struktural dan friksional. Tingkat pengangguran yang rendah dianggap sebagai indikator ekonomi yang kuat. Yang ketiga adalah price stabilization atau stabilitas harga, berkaitan dengan menjaga tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Inflasi yang terkendali membantu dalam mempertahankan daya beli masyarakat dan mengurangi ketidakpastian ekonomi. Bank sentral biasanya memainkan peran utama dalam mengendalikan inflasi melalui kebijakan moneter. Dan yang terakhir adalah distribusi pendapatan atau distribution of income, mengacu pada bagaimana pendapatan ekonomi didistribusikan di antara penduduk suatu negara. Distribusi pendapatan yang adil dianggap penting untuk stabilitas sosial dan ekonomi. Ketimpangan yang tinggi dapat menyebabkan ketidakpuasan sosial dan ketidakstabilan politik. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan adalah koefisien Gini. Keempat variabel di atas saling terkait dan sering menjadi fokus utama kebijakan ekonomi pemerintah untuk mencapai kesejahteraan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat. Mungkin itu saja penjelasan dari makroekonomi dan variabel-variabel ekonomi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.